so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin dengan NIM 2020310086 dari jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Madura. Nah, saya di sini akan menjalankan tugas yang dikasih oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Muhammad Busnanur Husein, dengan menjelaskan tentang korupsi. Saya akan menjelaskan tentang korupsi. Apa sih itu korupsi? Nah, korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau keuangan negara. Nah, dan yang kedua adalah apa sih penyebab korupsi? Kenapa orang itu bisa korupsi? Nah, mengapa orang lebih memilih menjadi korup daripada jujur? Nah, bagi sebagian orang menjadi korup mungkin cara termudah atau memang satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Suatu kali seperti suap merupakan cara mudah untuk menghindari sebuah hukuman. Nah, berbicara tentang suap menyuap, saya akan memberikan salah satu contoh yang terjadi baru-baru ini, yaitu kasus yang dilakukan kasus Joko Chandra. Nah, Joko Chandra ini menurut berita dan artikel yang saya baca, dia adalah sebuah buronan sebelum tertangkap oleh polisi selama 11 tahun, dan akhirnya dia pun ditangkap di Malaysia. 11 tahun loh, ini bukan waktu yang sebentar, ini cukup lama. Nah, mengapa sih kok bisa ini kok bisa terjadi? Yang pertama, ternyata ada 7 orang yang terlibat dalam kasus Joko Chandra tersebut. 7 orang inilah yang sudah membantu Joko Chandra untuk menghindari hukuman atau meloloskan atau tidak bertanggung jawab dengan apa yang Joko Chandra lakukan. Nah, Joko Chandra ini terlibat 3 kasus, yaitu surat jalan palsu, dan yang kedua adalah suap menyuap, dan yang ketiga adalah korupsi tentunya. Nah, ini menjelaskan bahwa Indonesia ini tidak hanya butuh orang yang pintar, tapi juga butuh orang yang jujur dan bertanggung jawab. Nah, dan selanjutnya menurut Donald L. Gracie, ada 3 penyebab mengapa orang itu kok bisa korupsi, yaitu yang pertama, adanya tekanan entah itu dari sahabat atau dari teman, dan yang kedua ada kesempatan. Nah, kesempatan ini adalah biasanya kurangnya pengawasan ketat dari atasan, dan yang ketiga adalah rasionalisasi. Nah, menurut Jack Lochner, faktor-faktor penyebab korupsi adalah yang pertama itu adalah keserakahan. Nah, keserakahan, orang yang tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki. Yang kedua adalah kesempatan, seperti yang tadi, kurangnya pengawasan dari atasan. Dan yang ketiga adalah sebuah kebutuhan, mungkin orang itu lagi terdesak sesuatu yang memang butuh uang gitu. Dan yang keempat, pengungkapan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari korupsi tersebut. Nah,
dampaknya tentu kepada kita juga, kepada masyarakat di Indonesia. Selain kepada negara, juga dampaknya itu akan kepada kita juga. Nah, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi yang pertama, dan mempengaruhi operasi bisnis dan lapangan kerja dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Nah, dan itu dampaknya pada negara. Kalau pada kita sendiri, nanti ujung-ujungnya ada kenaikan BBM, pajak, harga sembako dan lain sebagainya, dan ini tentu sangat merugikan kita semua. Dan materi yang kedua yaitu kekuasaan. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, apa sih itu kekuasaan. Nah, kekuasaan merupakan kewenangan yang bisa didapatkan oleh seseorang atau kelompok untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikannya. Nah, dan menurut para ahli, yang pertama, menurut Rogers, kekuasaan merupakan kemampuan seseorang yang dapat mengubah orang atau kelompok lain dalam cara yang spesifik, sebagai contohnya dalam kekuasaan dan pelaksanaan kerjanya. Dan yang kedua, menurut Ramlan Surbakti, kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berperilaku dan berpikir sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Dan yang ketiga, menurut Walter Noll, kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi aliran energi serta dana yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan lainnya. Nah, dan menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan merupakan kemampuan seorang manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya kepada seorang atau kelompok sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Nah, dan selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dari kekuasaan. Yang pertama, dapat mengendalikan orang lain. Nah, ini sangat jelas. Setiap orang yang mempunyai kekuasaan, dia dapat mengendalikan orang lain, siapapun itu. Dan yang kedua, orang itu mampu mengontrol pihak lain. Dan yang ketiga, siapa yang memiliki social resources pastilah menang. Social resources itu sendiri adalah sumber daya sosial, ya. Dan yang terakhir adalah sesuatu yang dikeluarkan belum tentu mendapatkan seperti apa yang diinginkan karena adanya mekanisme kompromi. Nah, dan selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur kekuasaan terdiri dari beberapa hal. Nah, antara lain yaitu wewenang adalah kekuasaan yang resmi, mengandung keabsahan atau legitimasi melalui suatu proses pengangkatan adanya surat tugas. Nah, contoh dari wewenang itu sendiri adalah salah satunya seorang atasan mempunyai hak dan kewajiban menegur bawahannya ketika bawahannya itu melakukan suatu kesalahan yang menyalahi aturan, misalnya dengan teguran secara lisan maupun tulisan atau surat peringatan. Nah, dan unsur yang kedua adalah paksaan, adanya tekanan atau ancaman atau tuntutan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan. Nah, contohnya adalah
tindakan paramanisme seorang preman yang merasa dirinya memiliki kekuasaan di suatu daerah. Senantiasa dia bertindak semena-mena. Misal dalam sebuah pasar, seringkali dia meminta uang secara paksa kepada para pedagang yang berjualan di sana. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.